tadi semuanya gambarnya udah pada naik semua ya. Ini udah mulai mendidih ya. Nah kalau udah kayak gini, ini langsung kita matiin aja nih udah mendidih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sahabat Kuliner MNC. Hari ini saya mau bikin cuko ya, cuko asli Palembang. Nah ini kalau mau bikin cuko asli Palembang ya, ini bahan bakunya harus benar. Ini bahan bakunya ya, ini yang paling penting banget ya. Ini yang paling penting banget, ini gula batok. Gula batok ini dari gula aren linggau ya, gula batok. Nah ini dia ini biasanya timbangannya nggak pas sekilo ya, makanya ini udah diseset nih dari sananya nih. Nah ini banyakan campuran ya kalau di pasaran ya. Nah kalau yang asli itu dia kita nih pakai tangan gini bisa tuh, ya kan? Nah terus kalau dimakan enak ya, enak gurih ya. Nah ini nanti kalau teman-teman mau praktekin semua cukonya ya, kalau mau hasilnya sama, ini beli gula batoknya ini nanti langsung aja klik linknya ya, klik linknya nanti langsung terhubung di Shopee sama Tokopedia ya. Ini bisa dikirim kemana-mana nih ya, ini aman nih, udah pengirimannya aman. Nah ini ya, ini utamanya nih, kalau gulanya nggak pakai gula ini, itu nanti jadinya kayak kuah kolak, yang nggak kayak cuko. Jadi istilahnya orang itu cukup pempek abal-abal ya. Nah ini, kalau ini asli ya. Terus ada lagi ini nih, kita pakai tongcai. Nah tongcainya ya, segini aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, segini aja. Nah lalu pada waktu nanti kita masak cukonya, itu apinya harus api yang paling kecil ya, jangan pakai api besar. Nanti cukonya pahit. Ya, ini detail nih ya di channel Sahabat Kuliner MNC ya, resep-resepnya detail ya, ini detail banget ya. Nah ini sampai apinya tuh harus api kecil, kalau enggak nanti cukonya pahit. Nanti ikutin aja semuanya, makanya nontonnya jangan di skip ya, nonton jangan di skip. Terus kalau mau update video-video terbarunya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Ini ada tongcai, ini tongcai segini aja ya, kira-kira segini ya, kira-kira 1 sendok teh kurang lah ini ya, segini. Lalu ada ini bawang putih cutting seberat, ditimbang ya, seberat 90 gram. Lalu ada ebi bubuk, ini ebi bubuk nih ya, ebi bubuk ini. Kalau males nih bikinnya ya ebinya, nanti ada juga nih di link yang ini nih, yang di link di tempat beli gula batok ya, ada. Nah ini 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Lalu ada ini asam jawanya ini 250 gram. Lalu ada gula pasirnya 6 sendok makan. Garam 2 sendok makan. Lalu ada ini ya, ini cabai rawit merah ya, cabai rawit merah 500 gram. Nah ini opsional ya, kalau teman-teman mau pedas ya bisa tambahin aja ya, kalau mau kurang pedas kurangin aja ya. Nah terus ada ini lagi nih, ini cuka makan ya, cuka makan Diksi namanya ya. Ini cuka makan ini, pakai yang ini ya. Ini pakai botolnya yang besar gini, jangan yang kecil ya. Kalau kecil biasanya udah campuran, nanti nggak sesuai takaran, nanti beda ya sama yang saya buat ya. Terus ada airnya itu 4,5 liter ya, 4,5 liter. Nah di sini ini cuma 2 liter nih, sisanya udah saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini ya, sisanya totalnya airnya ini 4,5 liter ya. Nah sekarang kita langsung nge-blender aja ya, kita blender ininya. Nih ya, cabenya kita blender dulu ya. Kita blender, kita masukin ke blender ya.
Cabai rawitnya kita masukin dulu ya. Oke. Lalu bawang putihnya bawang putih cutting ya, bawang putih cutting. Ini 90 gram. Terus tongcainya kita blender juga ya. Nah, kalau udah gini kita tambah air biar enak ngeblendernya. Ini air buat blender kira-kira aja ya, biar blendernya nggak berat aja. Sudah di blender halus ya semuanya. Ini airnya udah ada tadi ya, total air 4,5 liter ya. Ini saya masukin lagi nih air yang dari sini ya. Oke. Nah ini asam jawanya ya, kita masukin. Lalu gula batoknya ya, gula batok. Ini 3 kilo ya gula batoknya ya. Gula batok 3 kilo. Ini sekalian nih buat di resto ya. Biasa ini bikinnya banyak nih. Cuma ini sekali masak segini, ini berapa panci banyak ya. Ini nanti teman-teman kalau mau bikin cuman sekilo nanti dibagi 3 aja ya. Nah ini cabenya langsung kita masukin. Oke. Garamnya ya, garam masukin. Gula pasir. Oke, ini kita langsung masak aja ya. Kita masak di api yang kecil ya. Kita masak aja ya. Kita nyalain kompornya. Ini apinya api paling kecil ya. Ini ya. Ini jangan lupa nih api yang paling kecil tuh ya. Ini saya putar ke paling bawah ya. Paling kecil apinya. Biar nggak pahit ya. Biar cukonya nanti nggak pahit. Oke, ini lumayan lama ya. Masaknya sampai mendidih, sampai semua gula batoknya sampai udah cair semua ya. Udah mendidih, nanti baru kita angkatnya. Udah angkat, kita saring. Udah kita saring, nanti baru kita tambah cuko makan biksinya ya. Nah ini sudah hampir matang ya. Nah ini dicek nih bawah-bawahnya ya, sesekali ini dicek biar nggak ada yang nempel ya. Takutnya kalau ada yang nempel takut pahit ya. Terus apinya harus kecil ya, biar kecil. Ini kita lihat, kita cek kayak gini nih. Nih gula batoknya udah cair semua nih, sama ininya juga apa asam jawanya nih udah pada larut semua ya, udah campur rata. Nah ini sebentar lagi nih, tunggu mendidih langsung kita matiin ya, jangan lama-lama, setelah mendidih langsung matiin. Yang penting gula batoknya sama asam jawanya udah larut semua ya.
Kita tunggu mendidih sebentar lagi nih ya. Nah ini udah pada naik semua ya. Ini yang hasil blender tadi semuanya bahan-bahannya udah pada naik semua ya. Nah ini udah mulai mendidih ya. Nah kalau udah kayak gini nih, ini langsung kita matiin aja nih kalau udah mendidih nih. Kita matiin aja apinya ya. Sampai mendidih ya, mendidih langsung matiin aja. Tapi nggak usah masak terlalu lama ya. Nanti kalau kelamaan pahit, kalau mendidih dibiarin lama-lama nanti pahit ya dia ya. Nah udah meletup ya, udah mendidih. Kita matiin aja nih. Kita tunggu sampai dingin, nanti baru kita saring ya. Kita saring, baru nanti kita tambah ebi sama cuko makan Dixi ya. Ini cukonya udah agak adem ya. Ini kita dinginin dulu, tadi habis udah masak dia, kita dinginin dulu lalu kita saring ya. Ini udah agak adem sedikit, kita saring ya. Kita saring aja langsung. Ini harusnya adem banget ya. Udah disaring ya cukonya teman-teman ya. Ini udah disaring. Nah, sekarang kita tinggal tambah ebinya ya. Ebinya tadi 4 sendok makan ya, kita tambah aja ya. Ebinya kalau mau ditambah nggak masalah, cuma saya ini pakai cuma 4 sendok makan. Mau tambah lebih banyak nggak apa-apa. Nah terus sekarang kita tambah ini cuka makan Dixinya. Kita tambah 4 sendok makan ya. 3 sendok makan. 3 sendok makan. Tiga sendok makan ya. Kita aduk rata ya. Aduk rata. Nah, sekarang kita cicipin ya. Enak ya? Enak. Nah, ini kalau mau kental, ini mau kental, rasanya lebih enak lagi. Ini harus diendapin dulu semalam ya. Ini buat besok, bagusnya buat besok konsumsinya ya. Ini kalau udah adem ininya, ini kita taruh di kulkas aja. Nanti dia hasilnya besok lebih kental ya. Nah ini saya udah ada nih yang udah lebih kental ya, yang lebih enak. Ini bikinnya kemarin ya, sebelum video ini ya. Nah ini lebih kental ya. Rasanya lebih enak ya, lebih enak. Jadi kalau buat cuko habis bikin itu besoknya buat konsumsinya biar lebih kental, lebih enak. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih ya, kalau mau bikin
itu gula arennya harus bener ya, gula batoknya harus bener. Ini ada linknya di deskripsi ya, tinggal klik aja ya kalau mau beli. Nah itu sama tongcainya juga, tongcainya itu sesuai aja, semua sesuai video semua, apinya harus api kecil. Ini pasti jadi, nggak usah dicicipin juga, nanti nggak usah dicicipin, langsung jadi ya. Semua ikutin aja. Ini cuka makan diksinya juga cuma 3 sendok makan ya. Tapi kalau mau lebih asam lagi, suka yang lebih asam, ditambah sedikit nggak masalah ya. Nah jadi sampai di sini dulu video hari ini, cara buat cuko asli Palembang ya. Ini asli, cuko asli ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, support channel ini ya, subscribe ya, subscribe, like dan komen ya. Oke, sampai di sini dulu. Makasih.